The Big Tits Dragon 2010 adalah sebuah film zombie Jepang yang unik dan cukup seru untuk ditonton. Di dalam cerita ini, sekumpulan wanita-wanita cantik harus menerima kenyataan bahwa mereka harus berhadapan dengan zombie yang tiba-tiba menyerang di sekitaran lingkungan mereka. Penasaran kan gimana ceritanya? Nggak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi rebasan. Di awal film ini, kita diperlihatkan dua orang gadis cantik dan imut tengah bertarung dengan sekumpulan zombie. Nah, wanita yang memakai senjata gergaji mesin itu bernama Lena, sedangkan yang menggunakan samurai bernama Ginko. Mereka berdua ini bersahabat, sekaligus rekan kerja di sebuah pertunjukan teater. Beberapa hari sebelum zombie-zombie itu muncul, Lena tidur dan terbangun di sebuah tempat tinggal tunawisma di pinggir jalan. Tunawisma itu tersenyum dan senang karena dia sempat tidur dengan Lena yang tidak sadar dalam kondisi abok semalam. Nah, Lena tuh baru tiba dari Meksiko lalu akan menjalani hidup kembali di Jepang. Sebenarnya, Lena adalah wanita yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga tidak punya uang yang cukup banyak. Mau cari tempat tinggal pun, sekarang dia masih bingung harus tinggal di mana. Di saat Lena tidak tahu harus kemana, tak lama dia ditelepon seseorang bernama Manjiro. Dia orang yang Lena kenal dan menawarkan Lena untuk bekerja di tempat usahanya sebagai penari di teater. Karena membutuhkan tempat tinggal dan uang, akhirnya Lena mau. Kemudian dia dijemput oleh supir Manjiro untuk mengantarkan Lena ke tempat kerjanya. Nah, dari pekerjaannya itu, di sana Lena bertemu dengan Ginko dan berteman dengan ketiga penari lainnya bernama Maria, Nene, dan Darna. Jadi tuh kerjaan Lena bisa dibilang seperti penari hot gitu yang joget di atas panggung untuk menghibur pria-pria yang butuh hiburan. Mereka semua tuh mau nggak mau bekerja di situ karena sangat membutuhkan uang. Darna harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan Ginko ternyata dia sulit mendapatkan pekerjaan lain karena dia baru keluar dari tahanan. Kalau Maria dan Nene mungkin sama seperti Lena. Di waktu senggang mereka bekerja, di penginapan itu Lena dan teman-teman selalu berbincang dan bercanda satu sama lain. Hal itu dilakukannya hanya untuk melepas kebosanan. Namun, semakin hari akhir-akhir ini tempat usaha itu lagi sepi dari pengunjung. Bahkan sehari saja bisa dihitung berapa banyak jumlah pengunjung yang datang. Sampai-sampai pernah tuh satu hari cuma satu pengunjung aja. Suatu ketika, supir datang ke tempat penginapan mereka. Maksud tujuan dia hanya untuk memberitahu bahwa tempat usahanya akan ditutup. Tentu, hal itu membuat mereka keberatan. Pada akhirnya, untuk meminta penjelasan, Lena dan yang lain datang ke tempat Manjiro. Di sana Manjiro tidak bisa berbuat apapun, tetapi karena dia kasihan kepada Lena dan yang lain, dia memberikan solusi. Bahwa ada salah satu tempat usaha lain yang bisa mempekerjakan mereka kembali. Tempat itu seperti penginapan gitu. Katanya Manjiro, di sana mereka masih bisa melakukan pertunjukan menari. Bahkan mereka bisa mendapatkan tips tambahan. Ya karena butuh, pada akhirnya tanpa pikir panjang, mereka berlima menuju ke tempat itu. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pekerja wanitanya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung memeriahkan pesta untuk pria-pria pengunjung di sana. Seperti biasa, Lena dan yang lainnya melakukan pemanasan dengan menari. Namun salah satu pria imut yang terlihat banyak uang meminta Lena dan Ginko melakukan pertunjukan sumo. Bagi yang kalah, salah satu dari mereka akan dihukum untuk menjadi tempat makan sushi. Akhirnya Ginko kalah dan para pria bisa memakan sushi dengan sensasi yang berbeda. Di keesokan hari, saat semuanya sedang bersantai, Maria yang sedang bersih-bersih merasakan ada hembusan angin dari sudut dinding. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah sebuah pintu rahasia yang sepertinya menuju ke basement. Karena membuat semuanya penasaran, akhirnya mereka turun untuk mengeceknya. Karena sangat gelap, Lena membawa senter untuk penerangan. Terlihat suasana ruangannya cukup menyeramkan.
Dan di tengah penelusuran, mereka memasuki sebuah ruangan yang pintunya terbuka. Ketika mereka masuk, terlihat banyak barang-barang kuno dan cukup aneh. Dan yang paling aneh ada sumur tua di dalamnya. Darna menemukan sebuah kotak yang berisi sejumlah uang. Akan tetapi dia menutupnya kembali dan tidak memberitahukannya kepada yang lain. Sedangkan Maria menemukan sebuah buku kuno abad 16 yang berasal dari Italia. Buku itu berisi sebuah mantra yang berkaitan dengan sesuatu ritual pembangkitan. Nah, mungkin si Maria tidak tahu apapun dan menganggap buku itu bodoh. Dengan polosnya dia membacakan mantra yang tertulis di buku itu. Semua teman-temannya pun menyaksikannya dan memang setelah dibacakan tidak terjadi apapun. Pada akhirnya ketika mereka sudah merasa puas melihat-lihat, kemudian mereka semua pun kembali ke atas. Namun di sini Darna sedikit licik saat di bawah tadi. Ternyata dia sudah merencanakan sesuatu. Sekarang dia akan turun kembali diam-diam untuk mengambil uang itu sendirian. Hal itu dilakukannya karena kebutuhan dia juga. Itu sebabnya lah Darna rela berbuat seperti itu. Setelah kembali ke ruangan tadi, Darna segera membuka kotak yang berisi uang tersebut. Namun setelah dibuka, tiba-tiba sekumpulan zombie tiba-tiba muncul dari dalam sumur tua yang sepertinya itu bukan sumur biasa. Darna pun seketika terkejut dan ketakutan. Alih-alih mendapatkan uang tambahan, sekarang Darna harus mati dimakan zombie yang kelaparan. Sementara di atas, ketika Ginko dan Nene sedang memasak, tiba-tiba mereka diserang oleh ikan dan sushi yang tiba-tiba hidup seperti zombie. Mereka lari dan memberitahukannya kepada Lena dan Maria. Kemudian mereka menyadari bahwa Darna telah menghilang. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba sirene tanda untuk bekerja bunyi. Pada akhirnya mereka segera ke teater untuk menari. Saat di teater, Lena mengintip dan bingung kenapa tumben-tumbenan pengunjungnya begitu ramai. Dan ternyata pengunjung itu semuanya adalah zombie. Seketika semuanya mengeluarkan ekspresi ketakutan. Zombie-zombie yang kelaparan mulai menyerang. Lena dan yang lain berhasil melarikan diri. Akan tetapi Nenek terluka oleh gigitan zombie. Sementara situasi sekarang, zombie-zombie mulai bermunculan dari sumur itu dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Pria supir, pekerja wanita, serta pembawa berita tak luput diserang oleh segerombolan zombie. Bermacam-macam zombie sekarang mengisi di setiap tempat. Ada zombie samurai, suster, dan juga zombie wanita Sakura. Situasi yang sudah tidak memungkinkan, Lena dan Ginko berhasil kabur dari tempat dia bekerja. Mereka kabur dengan membawa mobil si supir, sekalian juga untuk membawa Nenek ke tempat yang lebih aman. Sementara Maria kabur dan memiliki niat jahat setelah mengetahui bahwa buku kuno itu bisa membangkitkan mayat hidup. Sekarang dia menuju ke basement dengan membawa buku itu untuk melanjutkan rencana jahatnya. Beberapa zombie masih ada di ruangan tersebut. Awalnya Maria mau diserang dan dimakan oleh zombinya. Sempat Maria memberikan sebuah permen untuk menghentikannya, tapi zombinya nggak mau. Akhirnya zombie itu baru berhenti setelah Maria menunjukkan gunungnya dan sedikit membacakan mantra dari buku kuno tersebut. Akhirnya, sekarang Maria bisa mengendalikan zombie untuk menguasai seluruh kota. Di sisi lain, Lena dan Ginko berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sana, Ginko sempat curhat tentang pengalaman pahitnya dulu. Ginko memiliki adik yang berusia remaja, tapi adiknya tewas dibunuh oleh seorang pria. Namun kepolisian tidak bisa menangkapnya karena pria itu memiliki gangguan jiwa. Maka dari itu, Ginko sangat marah dan nekat untuk membunuhnya. Itu sebabnya lah Ginko sempat masuk penjara. Setidaknya walaupun masuk penjara, dendam Ginko sudah terbalaskan dan merasa lega. Nah, sebelumnya Ginko melihat pria itu muncul sebagai zombie ketika mereka diserang segerombolan zombie saat di teater tadi. Setelah cukup istirahat, Lena dan Ginko segera pergi untuk mengobati luka Nenek. Mereka kembali ke penginapan, barangkali di sana ada obat yang dibutuhkan. Ketika sudah sampai, Lena menemukan gergaji mesin untuk dijadikan senjatanya. Dan saat mereka memasuki penginapan, terlihat pengunjung tempat itu sudah berubah menjadi zombie dan tengah pesta dengan memakan daging karyawan wanitanya. Lena dan Ginko membasmi semua zombie-zombinya.
Setelah itu, mereka mengobati luka nenek yang semakin parah, akan tetapi nenek tidak bisa diobati dan berubah menjadi zombie. Zombie nenek mengeluarkan api dari anunya, akhirnya dengan berat hati mereka pun membunuh zombie nenek. Sebelum tewas, nenek sempat berpesan kepada Lena dan Ginko bahwa mereka harus segera menyegel sumur tua itu. Dan sekarang mereka baru menyadari bahwa penyebab kemunculan zombie ternyata dari sana. Pada akhirnya, setelah memakamkan nenek, Lena dan Ginko segera menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, Maria dan beberapa zombie pengikutnya sudah menanti mereka di sana. Memang sih dari awal si Maria ini sudah terlihat memiliki niat jahat. Hal itu bisa dipastikan karena Maria memiliki kecemburuan fisik dan pekerjaan kepada mereka. Dengan kemunculan zombie, sekarang dia akan memanfaatkan itu untuk membangun kerajaan zombie dan dia akan menjadi ratu kematiannya. Maria menghidupkan kembali Darna sebagai zombie dan akhirnya zombie-zombie mulai menyerang mereka. Lena memutuskan untuk menghadapi zombie sendirian, sementara Ginko mengejar Maria yang kabur untuk mengambil bukunya kembali. Di tengah pengejaran, Ginko terhenti karena bertemu dengan zombie adiknya. Ginko yang merindukan adiknya langsung segera memeluknya, akan tetapi dia digigit dan terpaksa membunuhnya. Sementara Lena setelah membereskan beberapa zombie, sekarang dia berhadapan dengan zombie Darna. Sempat Lena tertangkap dan zombie Darna berubah menjadi monster. Namun dia berhasil melawan dan membunuh zombie Darna. Kemudian Lena dan Ginko bertemu kembali. Segera mungkin mereka harus membasmi zombie yang tersisa secepatnya. Dan terakhir, Lena dan Ginko berhasil membunuh zombie yang pernah membunuh adik Ginko. Sekarang semua zombie di sana sudah musnah karena hal itu juga membuat tenaga mereka terkuras habis. Namun mereka masih harus mengejar Maria yang kabur. Lena dan Ginko menuju ke sumur tua dan ternyata Maria sudah berada di sana. Ginko sudah merasakan tanda-tanda bahwa dia akan berubah menjadi zombie. Lena pun segera merebut buku itu dari Maria dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun tak lama tiba-tiba muncul sosok makhluk dari dalam sumur. Dia bernama Ogre Biru. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu. Dia mengaku sebagai manajer departemen neraka. Ogre Biru meminta maaf dan mengungkapkan bahwa terjadi suatu kesalahan yang menyebabkan kekacauan di bumi. Tanpa berlama-lama, Ogre Biru segera pergi dengan membawa Maria yang dia anggap sebagai sumber permasalahan yang sudah terjadi saat ini. Lena sudah merasa lega, namun dia harus bersedih karena Ginko tewas dalam prosesnya. Beberapa hari kemudian, Lena menemui Manjiro untuk meminta gaji yang belum dibayarkan olehnya. Namun tak hanya gajinya saja, Lena juga meminta gaji teman-temannya yang sempat belum dibayarkan olehnya juga. Awalnya dia menolak karena dia berpikir yang sudah mati ya biarin aja. Kemudian Lena membacakan mantra di buku kuno itu dan tiba-tiba Ginko muncul sebagai hantu. Manjiro tersenyum dan memberikan gaji mereka berdua. Film pun selesai. Gimana guys ceritanya? Cukup menarik kan? Secara ending di film ini cukup abstrak dan mungkin si Maria sekarang lagi training di departemen neraka. Nah segitu dulu ceritanya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.